Tidak akan ada suara orang tepuk tangan. Wah, kamu hebat. Nggak akan ada, teman-teman. Wah, kamu luar biasa. Kamu mungkin nggak akan mendengar orang bersorak-sorak menyebut namamu. Fulan, fulan, fulan gitu ya. Tapi percayalah, itu adalah kemenangan pribadi ketika kita bisa memenangkan pergulatan batin kita sendiri. Ketika kita bisa memutuskan, memenangkan perang yang ada di dalam hati kita ini, itu adalah kemenangan pribadi yang sesungguhnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dimanapun teman-teman berada. Dan selamat datang kembali di Reminder Lily. Tempat ini kita akan bicara tentang kehidupan, tentang rasa sakit, tentang harapan, dan tentang bagaimana akhirnya kita menemukan jalan pulang lagi kepada Allah. Hari ini aku ingin membahas dengan kalian mengenai satu hal yang hampir semua orang rasakan dalam hidupnya, yaitu mengenai trauma. Trauma adalah sebuah luka yang tidak selalu berdarah, tapi bisa sangat-sangat menyakitkan. Kalau dalam istilah medis, trauma itu adalah sesuatu yang akhirnya membuat luka pada tubuh karena benturan, karena kekerasan gitu ya. Tapi di sini adalah trauma tentang apa yang dirasakan oleh hati kita, batin kita gitu ya. Pengalaman-pengalaman yang membekas tapi rasanya menyakitkan gitu. Trauma bukan hanya tentang kejadian besar seperti tadi aku sebutkan, kecelakaan kah, kekerasan kah, atau kehilangan yang tiba-tiba gitu. Tapi kadang-kadang trauma datang dari hal-hal yang terlihat sepele gitu. Terlihat sepele bagi orang lain, tapi ternyata membekas dalam bagi kita gitu. Seperti misalnya tumbuh di rumah tanpa kasih sayang, selalu dibandingkan dengan saudara, atau hidup dalam ketakutan dan kemarahannya orang tua, misalnya, itu semua bisa menjadi akar dari trauma yang akhirnya membawa dampak hingga kita dewasa gitu. Nah, trauma adalah luka emosional, dan luka itu punya cara sendiri untuk mempengaruhi bagaimana kita memandang diri, memandang orang lain, bahkan memandang Tuhan gitu. Nah, teman-teman mungkin pernah ya sering merasa susah percaya sama orang lain, merasa tidak layak dicintai, merasa takut ditinggalkan, mudah cemas atau mudah marah tanpa alasan yang jelas. Merasa tidak ada yang peduli, merasa sendirian, merasa tidak dihargai, merasa tidak diinginkan di dunia ini, atau justru kadang merasa kosong, kayak hidup datar tanpa rasa. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang merasakan seperti itu, bisa jadi itu adalah respon tubuh kita terhadap trauma yang ternyata belum selesai. Dan ternyata trauma itu sendiri menyimpan ingatan di dalam tubuh gitu, di dalam otot, di dalam pernafasan, dalam pola pikir kita. Maka tidak cukup hanya memaafkan di kepala gitu, kita juga perlu menyembuhkannya di hati dan tubuh kita. Nah, kadang kita nggak sadar nih kalau misalkan kita tuh hidup seperti robot, bangun pagi, bekerja, mengurus keluarga, tapi hati kita kosong. Kita cepat marah ke anak, padahal kita sendiri juga karena dulu sering dimarahi gitu. Atau kita takut gagal karena dulu sedikit salah langsung dihukum. Kita tuh terjebak dalam pola yang berulang-ulang. Kita akhirnya mewariskan luka yang tak sempat kita sembuhkan. Dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Allah
tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini mungkin sudah tidak asing bagi kita ya teman-teman, karena itu merupakan salah satu ayat yang mungkin bisa menghibur kita, bisa memberikan kita kelapangan hati gitu, bahwa ujian ini, masalah ini Allah berikan, Allah izinkan terjadi karena sesungguhnya kita itu mampu untuk menghadapinya, kita mampu untuk melewatinya gitu. Luka yang kita rasakan itu bukan karena kita lemah, tapi karena Allah itu tahu kita bisa bertahan dan tumbuh dari luka itu gitu. Allah tahu melalui luka ini kita bisa tumbuh menjadi orang yang lebih kuat, menjadi orang yang lebih tangguh, orang yang tahan banting gitu, melalui luka-luka yang kita alami. Setiap air mata yang jatuh dalam diam, setiap kesepian yang kita sembunyikan, Allah tahu gitu. Allah tahu kita merasa sedih, Allah tahu tiap malam kita menangis, Allah tahu setiap hari kita merasa negatif gitu. Bahkan saat kita tidak tahu bagaimana cara menyembuhkannya, Allah sedang menyiapkan hal tersebut gitu. Allah justru sedang bekerja dalam diam untuk membuat kita akhirnya bisa sembuh. Karena Allah tidak memberikan suatu persoalan tanpa jawaban. Allah tidak memberikan suatu penyakit tanpa obatnya. Yang sebaiknya atau perlu kita lakukan adalah meyakinkan diri gitu, bahwa Allah akan kasih jalan keluar atas setiap masalahnya yang kita hadapi gitu. Nah, menyembuhkan trauma bukan berarti melupakan semuanya ya teman-teman. Karena untuk bisa melupakan itu agak sulit. Kenapa? Karena memang otak kita kan menyimpan memori, menyimpan kenangan. Setiap hal, setiap detik, setiap momen yang kita lakukan, kita rasakan itu akan terekam di otak kita. Karena otak kita ini ibarat sebuah hard disk. Dia memiliki kapasitas yang luar biasa untuk menyimpan semua memori-memori yang ada dalam hidup kita, selama hidup kita gitu, dari kita kecil sampai detik ini. Walau terkadang ada hal-hal yang kita bisa lupakan, tapi ada hal-hal juga yang tidak bisa kita lupakan, apalagi ternyata kenangan itu benar-benar memorable, benar-benar sangat berkesan, baik secara positif ataupun negatif gitu. Nah, menyembuhkan trauma itu bukan melupakan, tapi menerima, belajar menerima bahwa itu bagian dari perjalanan hidup gitu. Kita belajar menerima bahwa trauma itu adalah bagian dari perjalanan hidup kita ini. Dan kita tidak harus hidup dalam bayang-bayang masa lalu selamanya gitu. Makanya penting sekali untuk belajar mindfulness. Maka menjadi penting untuk kita belajar bagaimana agar pikiran kita ini fokus pada hari ini gitu. Kita sadar sesadar-sadarnya dengan hari ini, detik ini yang kita lakukan. Sehingga pikiran kita tidak mengawang-awang, tidak mengawang-awang ke masa lalu ataupun masa depan. Seringkali kita terlalu banyak menghabiskan waktu memikirkan yang sudah terjadi. Akhirnya tubuh kita ada di sini, tapi pikiran kita ada di belakang, di masa lalu tersebut gitu. Menyesali hal-hal yang sudah terjadi, atau menginginkan hal-hal yang lama terulang kembali, atau memikirkan kenapa begini, kenapa begitu, kok bisa begini, kok bisa begitu. Kemudian mengasihani diri sendiri, kenapa aku jadi begini, kenapa hidupku begini, kenapa. Atau seringkali kita itu fokusnya ke masa depan. Akhirnya tubuh kita yang ada di saat ini, tapi pikiran kita ada di masa depan. Seperti mencemaskan hari esok gimana,
Bagaimana kalau aku begini? Nanti aku mau apa? Nanti bagaimana? Planning ke depan akan gimana? Aku mau seperti apa? Dan lain-lain gitu. Sehingga kita tidak menghabiskan waktu saat ini, tidak menikmati waktu saat ini, sehingga waktu saat ini benar-benar berjalan ya begitu saja gitu. Aku pun sama, belajar untuk mindfulness, sehingga bisa menikmati momen saat ini gitu. Memang yang sudah terjadi ya sudah terjadi. Kadangkala kita sering flashback tiba-tiba, kadangkala pikiran kita sering terbang ke masa depan secara tiba-tiba tanpa kita kontrol, tanpa kita sadari. Tapi ayo balik lagi gitu, balik lagi ke saat ini. Yakinkan diri bahwa yang sudah terjadi sudah terjadi. Karena itu tidak bisa diulang lagi, dan di sana justru akan ada celah bagi setan untuk menggoda kita melalui apa? Melalui kata seandainya atau kata coba kalau bla bla bla. Seandainya kemarin aku bla bla bla. Seandainya aku kemarin bla 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 bla. Itu sebenarnya celah bagi setan untuk akhirnya membuat kita tidak mensyukuri, tidak belajar menerima, malah jadi lebih menyesali, malah jadi kufur nikmat gitu. Karena kata-kata tersebut gitu. Bahkan aku pernah dengar bahwa sebaiknya kita hindari kata tersebut. Seandainya kah? Atau bagaimana kalau misalkan kemarin, coba kalau gini. Karena itu salah satu bentuk kayak kita tuh tidak menerima takdirnya Allah, tidak menerima takdir yang sudah Allah tetapkan dan itu sudah terjadi gitu. Tidak ridho terhadap ketetapannya, terhadap hidup kita melalui kata seandainya gitu. Maka menyembuhkan trauma memang bukan dengan melupakan, tapi kita belajar menerima. Iya, kita mengalami hal tersebut. Iya, saya mengalami kejadian itu dan saya belajar untuk menerima. Saya ridho dengan yang terjadi dalam hidup saya. Mungkin itu yang terbaik buat saya. Tinggal bagaimana nanti ke depan teman-teman perbaiki lagi hidupnya gitu. Karena yang sudah terjadi memang tidak bisa dikembalikan lagi. Waktu tidak bisa berulang, tapi waktu akan terus berjalan. Dia tidak peduli teman-teman mau menghabiskannya dengan kebaikan, teman-teman mau menghabiskannya dengan sia-sia, teman-teman mau menghabiskan waktu ini dengan kebermanfaatan, dengan menggapai ilmu, mencari ilmu, dengan bekerja, dengan kegiatan-kegiatan apapun yang teman-teman kita lakukan, waktu itu nggak akan peduli, waktu akan terus saja berjalan. Jadi memang memanfaatkan waktu itu juga perlu. Mindfulness juga perlu agar kita tidak terjebak di pikiran masa lalu dan pikiran masa depan gitu. Nah, mungkin beberapa langkah yang bisa kita lakukan seperti misalnya mulai menulis journaling, meluapkan semua emosi tanpa takut dihakimi gitu. Tuliskan saja apa yang teman-teman rasakan, apa yang teman-teman ingin luapkan, tanpa dihakimi oleh orang, tanpa dinilai oleh orang, tanpa dimarahi, tanpa ada intervensi apapun. Karena kalau misalkan kita curhat ke orang, kadangkala orang akhirnya menghakimi kita, menilai kita, menasihati kita, mungkin padahal kita hanya butuh didengarkan misalnya. Itu kadang-kadang malah membuat jadi malah semakin sedih, semakin down. Coba mungkin teman-teman coba dengan journaling, tulis diary. Kalau misalkan gak suka tulis ya ketik-ketik misalnya di laptop, komputer, atau di handphone gitu. Jadi luapkan aja apa yang teman-teman ingin katakan gitu. Itu sebenarnya juga salah satu bentuk kayak kita curhat juga sama Allah, kita cerita sama Allah, dan Allah tahu gitu. Allah tahu yang kita tuliskan, yang kita rasakan gitu.
sebenarnya itu untuk mengeluarkan aja, melampiaskan gitu, mengeluarkan agar tidak banyak tersimpan di dalam hati gitu. Atau misalkan teman-teman punya saudara atau seseorang yang mungkin bisa teman percaya untuk cerita, atau seorang konselor misalnya, atau orang yang terpercaya lah untuk teman-teman nih. Teman-teman bisa cerita, bisa curhat gitu. Bisa juga dengan menenangkan diri dengan relaksasi, atur nafas, tarik nafas yang dalam, kemudian buang perlahan-lahan, atau berzikir. Tenangkan dengan relaksasi. Terus coba teman-teman membangun rutinitas kecil, misalnya kayak jalan pagi, atau tidur yang cukup, minum air putih setiap hari yang banyak, atau mandi air hangat. Jadi adakan satu rutinitas, ya rutinitas sederhana saja, tapi dicoba untuk konsisten. Semoga langkah kecil ini akhirnya lama-kelamaan menjadi suatu rutinitas yang bisa membantu kita bisa menerima keadaan takdir yang Allah tetapkan. Kemudian berdoa dan akui saja perasaan itu gitu. Kalau memang kita lagi kecewa, lagi trauma, lagi sedih, ya udah terima gitu. Kalau memang iya aku lagi sedih gitu. Gak usah toxic positivity gitu ya. Maksudnya kalau memang kamu merasa nggak baik-baik aja, ya udah nggak apa-apa, merasa nggak baik-baik aja gitu. Jangan pura-pura kuat, jangan merasa saya baik-baik aja, saya nggak kenapa-kenapa, atau memberikan alasan-alasan positif lainnya. Misalnya ada satu kasus kayak seseorang ini dari kecilnya diasuh, dididik oleh neneknya gitu ya. Kemudian neneknya ini sayang sama dia, tapi saking sayangnya banyak hal-hal yang tidak boleh dia lakukan, banyak kata jangan lah, jadi overprotective juga gitu. Kemudian setelah neneknya meninggal, dia diasuh oleh tantenya, begitu pula dengan tantenya, dia banyak hal-hal yang tidak boleh dilakukan, jadi overprotective juga tantenya, mungkin saking sayangnya sama orang ini gitu. Tapi sebenarnya orang ini tuh di dalam hatinya, jauh dari lubuk hatinya, dia tuh terkekang. Tapi dia berusaha untuk berpikir positif, seperti oh iya mereka seperti itu tuh karena mereka sayang sama aku. Oh iya mereka tuh seperti itu karena mereka takut aku gimana-gimana misalnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih teman-teman kalau mau berpikir positif seperti itu. Tapi di sini garis besarnya adalah akui saja dulu, akui saja kalau memang iya aku sebenarnya merasa terkekang, aku sebenarnya merasa gak bisa bergerak, gak bisa melakukan sesuatu yang aku suka misalnya. Akui, terima gitu. Iya aku memang merasa seperti itu. Dan memang nenek atau tante itu juga punya alasan kenapa mereka begitu. Jadi di sini kita tidak menyalahkan siapapun, tapi aku menerima perasaanku dan aku juga menerima alasan mereka seperti itu. Sebenarnya menerima qanaah ini adalah dasar dari segala hal yang kita lakukan. Kalau kita bisa qanaah, bisa menerima, hati lapang, maka akan dengan mudah kita ikhlas, maka akan dengan mudah kita bisa memaafkan, maka akan dengan mudah kita berlapang dada. Dasarnya adalah menerima. Kalau misalkan kita tidak menerima sedikit pun, sekecil apapun rasa, ada rasa tidak menerima dalam hal apapun gitu ya, itu akan ada selalu hal-hal yang men-trigger dan akhirnya muncul lagi perasaan yang negatifnya gitu. Jadi sebenarnya menurut aku menerima itu hal yang sulit, tapi nggak mungkin, tapi akan selalu mungkin bisa dilakukan, dan itu adalah dasar agar hati plong gitu, agar hati itu lega
agar hati bisa ikhlas, bisa lapang dada, bisa memaafkan, itu menurutku dasarnya adalah nerima gitu, nerima. Menerima itu tanpa tapi, tanpa kata-kata di belakangnya. Menerima ya terima, tanpa alasan di belakangnya gitu, tanpa apa ya, kalau misalkan kita sama Allah tuh kayak kita hamba yang tanpa perlu bertanya-tanya, kenapa sih harus begini, kenapa sih harus begitu gitu. Tapi kalau kita orang hamba yang nerima, kayak kamu sholat ya, oh iya, tanpa tapi, tanpa oh kenapa ya, kenapa harus segini. Jadi benar-benar kayak jadi orang yang ya menerima gitu. Tapi ini di luar konteks mencari kebenaran, di luar konteks mencari jati diri, di luar konteks dari mencari tujuan hidup ya teman-teman. Jadi aku pernah baca di salah satu bukunya dari Syekh Abdul Qadir itu begitu, seorang hamba yang benar-benar bisa zuhud, bisa qanaah itu dia beriman, dia beramal tanpa tapi gitu. Jadi tidak mempertanyakan takdir apapun yang terjadi sama dia, tapi dia menerimanya dengan ridho gitu, dengan tangan terbuka, dengan ridho, sehingga Allah bisa ridho sama dia. Nah teman-teman, ada hari dimana kita kadang merasa lebih baik, dan ada hari dimana kadang luka itu tuh terasa terbuka lagi gitu, dan itu wajar teman-teman, itu wajar banget gitu. Apalagi ketika ada banyak hal yang men-trigger, memicu gitu, muncul lagi lah luka itu, sehingga kita marah, sehingga kita sedih, sehingga kita kecewa dan lain-lain gitu ya. Itu sebenarnya wajar, karena tadi memang trauma itu tidak bisa dilupakan. Dan jangan paksa kita untuk cepat sembuh gitu, karena penyembuhan itu bukan lomba. Healing itu bukan perlombaan siapa cepat dia menang, siapa cepat dia sampai, siapa cepat dia dapat hadiah. Tapi sembuh, proses penyembuhan itu perjalanan gitu. Sebuah perjalanan, sebuah proses, dan setiap langkah kecil yang kita lakukan itu bisa kita rayakan, kita syukuri gitu. Kadang kita merasa nih, kok aku belum juga ya berubah. Tapi tahu nggak teman-teman? Kamu yang hari ini sudah berani dengarkan konten ini, itu adalah versi diri kamu yang lebih kuat dari kemarin. Dengan keputusan kecil dalam hidupmu, dengan mencari informasi gimana aku bisa sembuh, gimana caranya aku biar bisa memaafkan, bagaimana cara aku bisa menerima, kamu cari-cari info itu aja, itu udah bagus teman-teman. Itu patut diapresiasi, karena itu artinya kamu sadar kamu terluka, dan kamu sadar kamu butuh obatnya, kamu sadar kamu butuh pertolongan, dan itu patut diapresiasi. Kamu hebat. Kamu menyadari, kamu terluka, kamu menyadari kamu sakit, kemudian kamu mencari pertolongan, kamu mencari informasi bagaimana caranya dan lain-lain. Itu hebat. Dan itu patut diapresiasi. Itu berarti kamu berani, kamu bertanggung jawab dengan dirimu sendiri, dan kamu tidak mau kalah dengan keadaan gitu. Ya, setiap orang punya traumanya masing-masing, dengan kadar yang berbeda-beda, dengan pengalaman yang berbeda-beda, dengan pemicu yang berbeda-beda. Tapi jangan biarkan ketraumaan itu menghalangi kamu untuk bisa lebih maju, menghalangi kamu untuk bisa berjalan ke depan. Jangan biarkan trauma itu membuat hidup kamu stuck di situ aja. Jangan biarkan ketraumaan kamu itu membuat kamu menjadi tidak berdaya, menjadi tidak punya kekuatan. Jangan biarkan ketraumaan kamu itu menghantui kamu, karena biar bagaimanapun, trauma itu sebenarnya nggak punya kekuatan. Trauma itu hanya sebuah memori, sebuah kenangan, memang tidak terlihat secara fisik, tapi kamu lebih kuat dari itu.
Karena pikiranmu, kamulah yang kendalikan. Karena perasaan kamu, kamulah yang kendalikan. Bukan pikiran dan perasaan yang mengendalikan kamu. Gitu. Jangan izinkan trauma itu terus-menerus membuat kamu lemah, terus-menerus membuat kamu semakin buruk, semakin menurun, semakin bodoh, semakin tidak berdaya gitu teman-teman. Cari lagi kekuatan dalam diri kamu, like find your power gitu. Temukan kekuatan kamu lagi, bangkit, terus maju, biarkan trauma itu memang sudah terjadi dan kita terima. Tinggal kita belajar dengan menyembuhkannya seiring berjalannya waktu sambil kita perbaiki perlahan-lahan hidup kita, diri kita. Jangan lupa untuk terus berdoa sama Allah. Selalu kita ajak atau kita hadirkan terus Allah dalam setiap langkah kita gitu. Karena tanpa izin Allah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Allah yang telah mengizinkan luka itu ada, maka percayalah Allah juga akan berikan kesembuhan itu sama kita. Allah akan terus membantu kita. Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Allah itu sayang sama kita lebih daripada orang tua sayang sama anaknya. Allah itu maha baik. Yakinlah, kamu gak pernah sendirian, karena Allah ada sama kamu. Allah selalu bersama kamu, dimanapun kamu berada. Allah terus mendampingi kamu, menemani kamu, membimbing kamu. Percayalah, Allah juga ingin kamu bisa menemukan potensi diri kamu sendiri. Allah juga ingin kamu menemukan kekuatanmu sendiri, kebahagiaanmu sendiri. Yakinlah bahwa Allah akan selalu ada sama kamu, akan selalu ada ketika kamu butuh, kapanpun, dimanapun. Tumbuhkan keyakinan bahwa rasa trauma ini gak ada apa-apanya dibanding kebesarannya Allah. Masalah ini bukan masalah besar, ini hanya masalah kecil gitu. Bagi Allah, Allah maha besar. Kita punya Allah yang maha besar. Berdoa sama Allah untuk dilapangkan hati kita. Kadang-kadang suatu masalah jadi besar, itu terasa karena hati kita sempit. Karena tidak ada ruang untuk hal-hal tersebut. Maka minta sama Allah agar dilapangkan dadanya, sehingga masalah-masalah yang terjadi itu ya hanya masalah kecil. Kita masih punya banyak ruang di hati untuk yang lebih baik, untuk hal-hal yang baik gitu. Walaupun tidak dipungkiri, namanya hidup ya teman-teman. Pasti naik turun. Namanya hidup, kadang enak, kadang gak enak, kadang sedih, kadang bahagia, itu wajar. Tinggal bagaimana kita menyikapinya saja. Dirasa berat sekali ketika kita terasa gak punya siapa-siapa untuk kita bersandar. Terasa berat ketika kita merasa sendirian menghadapi ini. Padahal hakikatnya kita gak pernah sendirian. Ada Allah yang selalu temani kita. Ada malaikat-malaikatnya yang kalau Allah izinkan bantuin kita, dengan mudah saja Allah akan kirimkan malaikat bala bantuannya untuk kita. Gitu. Jadi yakinkan, tanamkan dalam diri, kamu gak sendirian. Memang Allah tidak langsung berkata dengan kita seperti kita bicara sama manusia ya. Memang Allah tidak merespon layaknya manusia merespon manusia. Tapi yakinlah, justru dengan Allah yang gaib ini, yang tidak terlihat ini, kalau kita yakin, seyakin-yakinnya sama Allah, akan selalu ada manusia lain
yang akhirnya datang dalam hidup kita untuk membantu kita sembuh dari luka itu. Akan selalu ada pertolongan dari manusia lain yang akhirnya menolong kita. Itu sejatinya sebenarnya adalah pertolongan dari Allah. Allah yang menggerakkan orang tersebut untuk menolong kita. Allah yang menggerakkan hati orang tersebut untuk membantu kita. Allah yang menggerakkan orang tersebut untuk meringankan beban kita. Itu karena maha baiknya Allah, sayangnya Allah sama kita, melebihi sayangnya orang tua sama kita. Karena Allah tidak mau menzalimi hambanya. Allah tidak mau hambanya terus-terusan dalam keadaan berdosa, dalam keadaan maksiat, dalam keadaan yang sedih terus-terusan, dalam keadaan yang terpuruk terus-terusan. Allah tuh gak mau, teman-teman. Allah ingin kita bangkit. Allah ingin kita tuh semangat dalam hidup. Allah ingin kita fokus ibadah, tidak hanya fokus pada luka itu. Kita fokuslah ke hal-hal yang lain gitu. Ada banyak hal di luar sana yang lebih indah, lebih baik. Kadang-kadang kita ini hanya fokus ke pemandangan jurang di sebelah kanan kita misalnya. Kita hanya fokus pada pemandangan yang berkabut, pemandangan yang gelap. Padahal kalau kita mau menengok ke arah kiri kita, itu ada pemandangan yang indah, ada taman-taman yang berbunga-bunga, ada kebun-kebun yang subur, ada pemandangan gunung dengan sawah-sawahnya yang indah, sunset gitu ya. Itu hanya karena kita tinggal mengubah saja mindset kita, pikiran kita dari pemandangan yang gelap ke pemandangan yang indah gitu. Seperti yang aku katakan tadi, sebenarnya trauma itu tidak punya kekuatan apapun. Tapi seringkali kita kalah dengan perasaan itu, kalah dengan pikiran itu. Maka sesungguhnya pikiran dan perasaan itu kitalah yang mengendalikan. Kalau dirasa kita nggak bisa kendalikan, ya minta tolong. Betul, berdoa sama Allah. Allah akan kasih pertolongan melalui apapun yang akhirnya bisa membantu kita untuk mengubah lagi pikiran kita. Mungkin salah satunya dengan melihat video ini, agar teman-teman bisa mengubah mindset, teman-teman bisa menemukan lagi kekuatan teman-teman gitu, bahwa aku gak boleh kalah sama perasaan ini. Dari pengalaman pribadi aku pun pernah merasa depresi sedepresi-depresinya sampai ingin mengakhiri hidup. Dan setelah menyadari bahwa itu adalah hal yang konyol yang pernah aku pikirkan gitu, itu adalah hal bodoh yang pernah terlintas di benak aku gitu. Padahal sesungguhnya hidup ini ada banyak hal yang bisa aku lakukan daripada aku hanya sekedar memikirkan yang sudah terjadi, tidak bisa diulang lagi. Hanya perasaan-perasaan itu terus menumpuk, perasaan kecewa, menyesal, perasaan sedih. Itu dikipas-kipasin, akhirnya gede. Akhirnya muncullah pikiran-pikiran yang aneh gitu, yang konyol menurutku saat itu. Tapi ketika aku mulai menemukan bahwa akulah yang mengendalikan pikiranku, akulah yang mengendalikan perasaanku, aku gak mau kalah dengan perasaan itu, teman-teman. Tapi itu memang butuh proses yang panjang, butuh waktu untuk bisa menyadari, untuk bisa bangkit lagi, untuk bisa bangun dari tempat tidur, untuk bisa membuka pintu keluar dari rumah. Itu memang hal yang sulit, tapi akan pasti dilakukan kalau teman-teman sudah berani untuk akhirnya keluar dari keadaan itu. Dan itu hal yang patut diapresiasi. Kalau kita seorang yang mengidap depresi kah, atau lagi terpuruk kah gitu ya, kemudian kita lagi rebahan doang, pengen tidur-tiduran aja gitu, kemudian kita bangkit dari tempat tidur aja udah hebat gitu. Karena kita bisa melawan rasa yang pengen magernya itu. Kita melawan gitu. Itu udah bagus. Apalagi kamu udah bisa keluar rumah. Yang tadinya di rumah aja mengisolasi diri, kemudian kamu keluar rumah, atau kamu sekadar dengan mulai bercerita gitu ke teman, ke saudara yang kamu percaya, itu udah hebat.
Dan mungkin tidak akan ada suara orang tepuk tangan. Wah, kamu hebat. Nggak akan ada, teman-teman. Wah, kamu luar biasa. Kamu mungkin gak akan mendengar orang bersorak-sorak menyebut namamu. Fulan, Fulan, Fulan gitu ya. Atau siapa namanya, siapapun nama kamu gitu ya. Gak akan ada teriakan-teriakan orang yang menyemangati kamu, yang bertepuk tangan buat kamu, yang memuji kamu. Tapi percayalah, itu adalah kemenangan pribadi ketika kita bisa memenangkan pergulatan batin kita sendiri. Ketika kita bisa memutuskan, memenangkan perang yang ada di dalam hati kita ini, itu adalah kemenangan pribadi yang sesungguhnya. Karena kemenangan yang real, yang hakikatnya menang, yaitu ketika kita sudah bisa damai dengan diri sendiri, kita bisa akhirnya melawan peperangan dalam diri, dalam pikiran kita bisa menenangkan diri kita, mengambil keputusan. Itu adalah kemenangan sejati. Dan memang tidak akan ada orang yang mengapresiasi, tapi yakinlah, apresiasi dari diri sendiri itu adalah hal yang menyenangkan, membahagiakan. Makasih ya diriku gitu. Wah, kamu hebat, kamu luar biasa. Gitu. Itu hal yang menurut aku sangat membantu. Dan aku meyakini setiap orang yang punya trauma kemudian berhasil memenangkan peperangan dalam dirinya, pergumulan batin dalam dirinya, dia akan menemukan dirinya dengan versi terbaiknya. Dia akan menemukan dirinya yang berbeda dari sebelumnya. Dia akan menjadi sosok yang lebih kuat, sosok yang berani, sosok yang luar biasa, versi terbaik dari dirinya gitu, bukan dari orang lain. Dan itu udah lebih dari cukup, teman-teman. Baik, sekarang aku ingin kamu mengulang dalam hati atau ucapkan saja perlahan apa yang aku sebutkan, apa yang aku ucapkan. Teman-teman, ulang dalam hati ya. Aku bukan apa yang terjadi padaku. Aku adalah jiwa yang sedang belajar tumbuh. Aku layak dicintai, dihargai, dan dihormati. Allah bersamaku, bahkan di saat tak ada satupun orang yang mengerti aku. Ulangi lagi, aku bukan apa yang terjadi padaku. Aku adalah jiwa yang sedang belajar tumbuh. Aku layak dicintai, dihargai, dan dihormati. Allah bersamaku, bahkan di saat tak ada satupun orang yang mengerti aku. Allah Maha Baik, Allah yang paling mengerti aku, Allah akan tolong aku, Allah selalu bersamaku. Baik teman-teman, trauma memang menyakitkan, tapi kamu tidak sendiri. Ada cahaya di ujung jalan ini. Jangan lelah berjalan, walaupun pelan-pelan. Peluk diri kamu, maafkan diri kamu, dan percaya bahwa Allah tidak menciptakan luka tanpa menyimpan hikmah di baliknya. Baik teman-teman, demikian sharing dari aku. Aku berharap teman-teman akhirnya bisa menemukan lagi kekuatannya dan bisa bangkit menjadi versi terbaik dari dirinya. Aku doakan semoga kita semua bisa melewati hal ini, bisa mengambil pelajaran, dan bisa menjadi orang yang lebih kuat lagi. Terima kasih sudah hadir dan mendengarkan sampai habis. Semoga konten ini bisa menjadi pelipur lara dan penguat hati teman-teman, termasuk diri aku sendiri. Sampai jumpa di episode berikutnya, insya Allah. Jangan lupa untuk terus mengingat, hidup ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang terus kembali kepada Allah. Terima kasih sudah menonton.
Ambil yang baiknya, buang yang buruknya dari channel ini. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.